video ini. Like, komen, dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantub. Mantupers, kali ini saya akan wawancara. Bukan wawancara tepatnya, kalau wawancara terlalu formal. Ngobrol-ngobrol dengan salah seorang anak pulau yang sukses di tanah rantau, menjadi sebagai seorang kepala sekolah. Kita akan kulik kisahnya, bagaimana ia sampai ke Jakarta dan hingga menjadi kepala sekolah. Stay terus di channel Husnul Akik. Nah, Mantupers, kali ini saya sudah bersama beliau, seorang kepala sekolah di salah satu sekolah ternama di Jakarta Selatan. Langsung aja kita kulik kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Kastalan. Sudah, ini lagi santai ya, lagi libur. Ya, lagi libur. Nggak mengganggu kan? Enggak ada kesibukannya. Lagi santai. Udah berapa lama di Jakarta? Saya manggilnya Pak Mas apa abang apa ade apa? Coy. Karena lebih muda kan kita lah. Ini bagaimana? Udah berapa lama di Jakarta? Saya datang ke Jakarta. Ini dulu, berapa lama dulu di Jakarta sampai sekarang? Sekarang saya sudah 10 tahun di Jakarta. Udah 10 tahun. Udah punya keluarga, anak? Alhamdulillah sudah punya istri 1, anak 2. Dari kampung apa? Dari kampung. Ya, diborong dibawa ke sini ya? Iya, betul. Nah, ini saya mau berbagi kisah untuk para Mantupers. Sebagai motivasi, bagaimana kisahnya sampai tiba di Jakarta, kemudian hingga menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah ternama taraf setara internasional. Bisa dibagi kisahnya. Baik, tentunya perjalanan untuk mencapai atau menjadi kepala sekolah itu bukan sesuatu yang mudah, memerlukan proses yang panjang. Kita berhati-hati, perjuangan awal ke Jakarta, kuliah, pokoknya banyak perjuangan lah, penuh perjuangan. Bagaimana prosesnya dari Jakarta? Kan nggak mungkin langsung jadi kepala sekolah. Terus awalnya kerja di mana? Tertatih-tatihnya, tantangannya itu seperti apa ya, sampai menjadi sekarang? Ya, kita tahu bersama bahwa kami yang dari pulau datang ke Jakarta merantau hanya satu, yaitu tekad saja untuk dari ekonomi kita menengah ke bawah. Tapi sampai di Jakarta, perjalanan itu kita jalani, kuliah sambil kerja. Awal kerja itu menjadi marketing di salah satu bank. Itu pengalaman awal. Kemudian juga jadi marketing atau jadi sales. Pokoknya banyak pengalaman pekerjaan, hingga pada akhirnya saya mencoba untuk melamar jadi guru di salah satu sekolah, di sekolah Islam. Awal di situ saya mengawali karir jadi TU, tata usaha di sekolah itu. 4 tahun di sekolah itu saya mencari pekerjaan lagi, akhirnya melamar di sekolah yang sekarang ini. Alhamdulillah saya diangkat menjadi kepala sekolah itu tahun 2016, dan saya mengelamar di situ tahun 2014. Tentunya dengan dengan taraf sekolah tingkat pendidikan yang tinggi juga ya. Iya, betul. Jadi
saya menyelesaikan S1 saya, dan alhamdulillah baru kemarin selesai S2 saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, itu kuncinya tekad, jalani. Untuk dari segi ekonomi, kalau hitung-hitungan logika kita ya nggak cukup. Tapi satu tekad, yaitu yakin pertolongan Allah itu ada, insya Allah akan ada jalannya. Itu proses pemilihan menjadi kepala sekolah, apakah kepercayaan dari guru atau keinginan dari murid, atau memang proses pemilihan? Atau dipilih sendiri langsung diangkat gitu? Iya. Gitu. Awalnya saya itu sebagai operator di salah satu di sekolah itu, membantu kinerja kepala sekolah, kemana kepala sekolah saya selalu ikut. Dan puncaknya pada saat itu kepala sekolah minta bantuan untuk didampingi pada saat akreditasi sekolah. Nah, pada saat proses akreditasi itulah kemudian alhamdulillah perjalanan sekolah itu, dan baru tahun itu kemudian sekolah kita itu mendapatkan akreditasi nilainya A. Nah, itu salah satu prestasi. Dan kemudian kebetulan kepala sekolah saya itu mutasi ke rumah terdekatnya. Nah, pada saat proses mutasi ini saya direkomendasikan sama kepala sekolah, diajukan ke yayasan untuk dijadikan kepala sekolah. Padahal saya di situ baru 2 tahun. Luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Boleh tahu nama sekolahnya? Nama sekolahnya itu Delima School. Setara Namanya National Plus. Jadi National pengantarnya itu bahasa Inggris, dan mayoritas di sekolah itu 50% lokal, 50% campuran. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang pulau. Nama pulaunya Pulau Sapeken ya? Iya. Nah, itu perjalanan dari Pulau Sapeken ke Jakarta itu membutuhkan berapa hari? Kebetulan saya dari lahir di Sapeken, menempuh perjalanan dari Sapeken ke kabupatennya itu memerlukan 1 kali 24 jam perjalanan lewat laut, kemudian dilanjutkan dari kabupaten lewat darat, naik bus itu ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian kita naik kereta ke Jakarta, itu ya 1 kali 24 jam juga. Artinya dari Pulau Sapeken ke Jakarta itu memerlukan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Itu waktu yang cukup lama lah untuk perjalanan kita. Setelah tiba di Jakarta itu kerja dulu atau langsung kuliah? Kita langsung kuliah dengan bermodalkan membawa uang itu ala kadarnya. Ya, sekarang kita berada di sekolah Bapak Kepala Sekolah ini, sekolah tamannya ya Pak? Ya, betul. Nah, ini aktivitas hariannya apa sebagai kepala sekolah itu? Hariannya apa? Memantau atau mengawasi atau gimana? Ya, kegiatan saya ya di manajemen, memantau kegiatan anak-anak, terus melihat pembelajaran di sekolah. Ya, inilah aktivitas saya di sekolah sederhana ini, tapi membuat anak-anak nyaman di sini. Ya, seperti itulah Bang Akid. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah banyak hal-hal yang dilihat dari sebagai contoh lah buat para guru-guru. Sebenarnya bagaimana sikap guru-guru yang lain terhadap Pak Kastalani, apalagi waktu menjadi orang kepala sekolah yang baru. Alhamdulillah, yang terpenting bagi saya bagaimana bisa membuat para guru itu bisa nyaman dan memberikan manfaat kepada mereka, terutama berbagai program-program pemerintah mendaftarkan mereka agar ada kesejahteraan untuk mereka. Itu sih tujuan saya. Tapi alhamdulillah respon guru-guru
baik. Oke, ini kan sekarang lagi Ya. musim tidak normal lah ya. Karena mungkin anak-anak diliburkan suruh belajar di rumah. Nah, sistem apa yang Bapak berikan untuk para guru agar anak-anak ini tetap belajar di rumah, tidak main, tidak merasa kalau mereka itu libur? Alhamdulillah untuk di sekolah kami ini di Juni School, guru-gurunya alhamdulillah rata-rata kreatif, masih muda-muda. Adapun sistem pembelajaran selama home learning ini, mereka kebanyakan menggunakan ya online seperti menggunakan Google Classroom, terus menggunakan Zoom, Google Meet, WhatsApp, terus Google Duo, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan selama itu menunjang untuk pembelajaran buat anak-anak. Nah, harapannya ke depan ini supaya bisa masuk seperti biasa lagi nih, bagaimana supaya punya harapan gitu, supaya kan udah lama nih nggak ketemu sama guru, apa nggak merasa kangen gitu, hanya melalui video lagi, nggak langsung bertemu kapan. Nah, harapannya gimana supaya Harapannya anak-anak bisa masuk kembali gitu? mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak ada lagi jaga jarak. Dan jujur kami itu kangen sama anak-anak murid, melihat suasana mereka bermain, belajar, pokoknya semuanya kita kangen lihat suasana normal seperti biasanya. Kita selama ini ya di rumah aja, memantau mereka, pembelajaran mereka. Ya seperti itulah kegiatan kita. Terima kasih atas obrolannya. Ada pesan untuk kader anak-anak bangsa ke depannya itu harus bagaimana agar Ya, sukses? untuk generasi-generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak kepulauan, jangan patah semangat, raih cita-cita kalian setinggi mungkin, tanamkan tekad kuat, ekonomi tidak menjadi batasan untuk tidak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Dan satu yang paling penting adalah niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu hadirkan dalam perjalanan Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan selalu ada jalan. Amin. Subhanallah. Terima kasih saudara Kastalani. Jadi selain kepala sekolah, ini juga adalah sahabat saya. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkati langkah-langkahnya, hingga karirnya selalu cemerlang. Amin. Dan diberi kesehatan keluarga-keluarganya juga. Dan anak-anaknya juga menjadi penerus baginya. Amin. Demikian obrolan saya dengan salah satu kepala sekolah terbaik di Jakarta Selatan, Mantupers. Jadi ini sebuah motivasi bahwa kesuksesan itu tidak diraih dengan mudah, butuh perjuangan dan tantangan di dalamnya. Bagaimana kita bisa menikmati prosesnya hingga menjadi berhasil seperti Bapak Kastalan ini. Oke, terima kasih. Salam Mantup, stay terus di channel Husnul Aqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mantup. Salam Mantup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam Mantup. Aduh, pas susuran doangan. Dia berkedatakan oleh Bayaru. Saya kurang susuran. Anak-anak bangsa ke depannya itu harus bagaimana agar Ya, sukses? untuk generasi-generasi muda, Jadi solusi apa yang sebenarnya yang harus diterapkan oleh pemerintah agar pandemi ini berkurang gitu, atau segera menghilang lah dari peredaran Indonesia ini? Bisa nggak sih solusinya? Kasih solusi apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah?
Ya, untuk pemerintah atau Pemprov DKI sudah secara maksimal memberikan penanganan dan itu cukup efektif. Ya, solusinya untuk supaya COVID-19 ini cepat berlalu, para COVID-19 Oh iya. Itu tahu ya. para COVID-19 Tetap itu harusnya sebagai solusi. para pandemi. Ah, dikat itu. Oh, oke. Sini siapa namanya? Ini anak saya, anak pertama saya. Mau kencing. Oke. Nah, jangan. Cut sudah.